Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middlebury School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung, sekarang ITB. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962. Ia dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Beliau mendapat gelar diploma dari Technische Hochschule Jerman tahun 1960, yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Tahun 1967 menjadi profesor kehormatan, guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB GmbH Jerman sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timur Timur yang memilih merdeka. Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman. Namun, pada era kepresidenan SBY, Habibie kembali aktif sebagai penasehat presiden dalam rangka mengawali proses demokrasi di Indonesia melalui organisasi yang didirikannya, yaitu Habibie Center. Ia juga aktif kembali di Partai Golkar sebagai ketua Dewan Penasehat. Pada tanggal 22 Mei 2010, Habibie harus kehilangan sang istri akibat kanker ovarium yang dideritanya. Sebagai bentuk kecintaan Habibie kepada mendiang istrinya, ia menulis sebuah buku bertajuk Habibie dan Ainun setebal 323 halaman yang kemudian diangkat ke film layar lebar dengan judul yang sama. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sebelum dimakamkan, pada malam hari, jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju ke kediaman Habibie Ainun di Jalan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari, di Taman Makam Pahlawan Kalibata tanggal 12 September 2019 pukul 14.00. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.